Kali ini kita akan bahas tentang rakitan PC lagi ya, untuk di bawah 1 jutaan, tepatnya di harga 500 ribuan. Ya lagi-lagi emang nggak ada duit nih buat rakit PC mahal-mahal. Biarpun PC-nya murah 500 ribuan, PC ini udah include VGA loh untuk tambahannya. Habis itu juga udah ada casingnya. Nah, nanti PC ini bakal dites full pakai benchmark dan juga game. Apa aja komponennya dan berapa rincian harganya? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor yang aku pilih adalah prosesor keluaran tahun 2008, yaitu Core 2 Duo E7400 dengan soket LGA 775. Prosesor ini punya 2 core dan 2 threads dengan kecepatan 2,8 GHz. Punya TDP sekitar 65 watt, jadi lumayan lah iritnya. Untuk motherboard yang cocok dengan soket prosesor ini adalah dengan chipset G31. Jadi aku pilih Asus P5KPL yang dukung juga sampai prosesor Core 2 Extreme. Motherboard ini berukuran micro ATX, jadi ukurannya cukup ringkas ya untuk masuk ke casing dengan ukuran yang kecil. Slot RAM-nya ada 2, bisa dukung RAM DDR2 sampai 4 GB dual channel. Untuk outputnya sendiri cukup lengkap, ada port PS2 untuk mouse dan keyboard, paralel, VGA, RJ45, jack audio, dan 4 USB. Harganya sendiri paketan dengan prosesor seharga 210.000. Untuk RAM, pada rakitan ini aku pakai RAM 4 GB 2 channel. Jadi masing-masing keping RAM kapasitasnya 2 GB DDR2. Ya kenapa cuma 2 GB per keping? Karena di jenis RAM DDR2 nggak ada yang lebih besar daripada 2 GB selain RAM server. RAM ini aku beli dengan harga cuma 90.000 untuk 2 keping 4 GB. Murah banget kan? Untuk media penyimpanan masih menggunakan harddisk ya, karena budgetnya juga terbatas. Aku pakai harddisk dari Western Digital yang terkenal kencang dan handal. Ya biarpun kapasitasnya cuma 250 GB, tapi harganya udah relatif murah, cuma 55.000 aja aku dapat. Kemudian salah satu komponen penting lainnya adalah VGA. VGA yang aku pakai adalah dari merek Pixelview 9500 GT dengan VRAM 512 MB GDDR3. VGA ini sebenarnya cukup populer ya di tahun 2010 ke bawah. Kelasnya di low to mid end lah. Terkenal irit tapi kerjanya lumayan. Punya bandwidth sebesar 22 GB per second. TDP-nya cuma 50 watt. Jadi jelas untuk power supply biasa, nggak usah pakai power pin aja udah bisa ngangkat. Untuk outputnya cukup lengkap. Nanti juga kita akan coba untuk tes benchmark dan game saat ini. Semampu apa sih untuk VGA ini? VGA ini aku dapat dengan harga hanya 125.000 di marketplace. Untuk casingnya, biarpun temanya gaming ya, aku sebenarnya cuma pakai casing biasa aja nih, mepet sama modal ya. Untuk ukuran casing ini sebenarnya muat sih untuk micro ATX, jadi sama motherboardnya ya besarnya standar lah. Bahannya besi tipis dan set panelnya dari besi semua, jadi nggak ada intip-intipan ke komponen di dalamnya. Ya wajar lah, harganya juga murah. Ini casing aku beli cuma 50.000 dan power supply sendiri nggak kalah murah. Untuk casingnya sendiri 50.000, power supply-nya aku beli cuma 25.000. Mereknya udah oke lah, Simbadat. Power supply standar kayak gini sebenarnya udah cukup lah buat ngasih suplai listrik ke VGA sama komponen yang lainnya. Oke, itu udah semua untuk komponen rakitan. Ingat ya, untuk harga bisa berbeda tergantung kamu dapat dari toko mana dan stoknya ada atau enggak. Sekarang saatnya kita tes PC ini.
Jadi itulah rakitan PC 500 ribuan yang berhasil kita rakit di episode kali ini. PC kayak gini sih sebenarnya emang paling mentok, enakan buat office, nonton-nonton anime, drakor, browsing, atau cuma streaming ringan lah di internet. Kalau buat ngegame oke, tapi yang ringan-ringan aja kayak yang tadi. Oke, itu aja untuk review rakitan PC 500 ribuan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan kita ketemu di video selanjutnya.